Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan dari Laboratorium Simulasi Komputer kelompok 74, sesi Selasa 2. Di sini kami akan menjelaskan materi pada modul 4B dan juga simulasi dari software Flexim yang telah kami buat. Perkenalkan, saya Palma Rosa Ardianti dengan NPM 210320100225. Dan saya Anaka Putri Nadila dengan NPM 210320101193. Selanjutnya untuk penjelasan materi akan dijelaskan oleh partner saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi lanjutan dari modul 4 yaitu 4B dengan software Flexim dengan judul analisis simulasi alur produksi jilbab pada PT Islamic Hijab menggunakan software Flexim. Abstrak di sini yaitu PT Islamic Hijab merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan hasil produksi berupa jilbab. Proses produksi yang terjadi diantaranya adalah proses pemotongan, penjahitan dan bordir, meci dan inspeksi dan pengemasan. Pada penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui simulasi dari proses produksi jilbab di PT Islamic Hijab. Faktor-faktor penyebab dan solusi terjadinya akan diidentifikasi yang akan disimulasi dengan menggunakan bantuan software SIM. Didapatkan hasil output stasiun kerja tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses yaitu pada finishing release sebanyak 331 produk dan diketahui pula bahwa mesin finishing 1 memiliki tingkat produktivitas paling tinggi dengan presentasi idle sebesar 0,34% dan presentasi processing sebesar 99,66%. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui adanya bottleneck yang disebabkan oleh proses produksi yang kurang sesuai. Proses produksi yang kurang sesuai tersebut menyebabkan terjadinya downtime yang berakibat terjadi penumpukan atau bottleneck. Selain itu juga masih terdapat waktu menganggur tinggi atau idle yang terjadi pada penyimpanan 1 dan penyimpanan 2. Dengan demikian dapat dilakukan usulan perbaikan pada proses finishing rawis dengan permasalahan proses produksi yang kurang sesuai dengan melakukan maintenance mesin secara berkala dan melakukan perbaikan setup mesin saat aktivitas produksi berlangsung. Demikian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab dari permasalahan proses produksi di PT Islam Hijami. Di sini pendahuluan yaitu latar belakang dari penelitian ini yaitu fashion muslimah, yaitu fashion yang berkembang seiring berjalannya waktu. Salah satunya itu jilbab. Dulu jilbab hanya berfungsi sebagai penutup aurat. Wanita kini bertambah fungsinya untuk mempercantik diri sehingga terlihat fashionable dan cantik. Sebagian besar persoalan manajemen adalah berkenaan dengan menggunakan sumber daya secara efisien untuk pengalokasian sumber-sumber yang terbatas untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga terdapat kendala-kendala yang membatasi produksi suatu perusahaan. Kendala-kendala tersebut dapat berupa kapasitas mesin, ketersediaan waktu kerja, dan ketersediaan bahan baku. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan eh, suatu perusahaan adalah perencanaan produksi yang baik. Suatu perencanaan produksi dikatakan baik jika perencanaan tersebut dapat memenuhi permintaan pasar dengan menggunakan biaya yang minimum untuk mendapatkan hasil yang optimal. Lalu di sini menggunakan model. Model digunakan dalam banyak cara untuk mendeskripsikan sistem untuk mendesain dan mengelola sistem sebagai fungsi analisis. Analisis ini didefinisikan sebagai determinasi output model dengan menggunakan input dan struktur model yang telah diketahui dalam membangun analisis simulasi, maka dibangunlah sistem imitasi dalam simulasi. Kata simulasi diartikan sebagai cara memproduksi kondisi dari suatu keberadaan dengan menggunakan model dalam rangka studi pengenalan atau pengujian atau pelatihan dengan menggunakan model dalam rangka studi pengenalan atau pengujian dan pelatihan. Simulasi dalam bentuk pengolahan data merupakan imitasi dari proses dan input real yang menghasilkan data output sebagai gambaran karakteristik operasional dan keadaan pada sistem. Lalu di sini ada metode simulasi, yaitu untuk mengambil kesimpulan tentang sistem baru tanpa harus membangun terlebih dahulu atau melakukan perubahan pada sistem yang ada tanpa mengganggu kegiatan yang berjalan. Simulasi dipakai untuk memberikan penyelesaian dikarenakan simulasi akan mengurangi biaya, waktu, dan tenaga serta tidak merusak alam karena proses trial and error. Simulasi lebih mampu memberikan kapabilitas dan akurasi dari penilaian performance pada sistem kompleks serta simulasi dapat digunakan untuk alat pengambil keputusan. Oleh karena itu, suatu model simulasi terhadap untuk mengatasi permasalahan mengenai produktivitas di perusahaan tersebut.
Lalu di sini ada suatu sistem diskrit. Adanya satu atau terbatas status perubahan variabel yang dapat ditentukan dari sejumlah waktu yang tersedia. Sebuah bank adalah salah satu contoh dari status variabel dan diskrit. Lalu di sini menggunakan bantuan dari software FlexSim dengan pengertian FlexSim adalah aplikasi perangkat lunak simulasi berbasis PC digunakan untuk memodelkan simulasi dan visualisasi proses bisnis. FlexSim adalah perangkat lunak simulasi diskrit untuk pemodelan dan mensimulasikan sistem yang berbeda dari beberapa industri yang berbeda. Perangkat lunak FlexSim adalah teknologi komputer 3D, sebuah simulasi teknologi cerdas, teknologi pemrosesan manual dan data. Vaksin cocok untuk pembuatan, penyimpanan, dan transportasi sistem dan bidang lainnya. Lalu di sini permasalahan dari perusahaan yaitu PT Islam Hijab. Hijab merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan hasil produksi berupa jilbab. Permasalahan terjadi pada proses produksi jilbab di PT Islam Hijab. Penyebab dari keterlambatan proses produksi yang terjadi diduga terdapat beberapa faktor yang terjadi, di antaranya adalah proses pemotongan, penjahitan, dan bordir, neci dan inspeksi, dan pengemasan. Hal tersebut akan menjadi studi kasus yang akan dilakukan pada penelitian ini lebih lanjut. Studi kasus dari keterlambatan dari proses produksi jilbab di PT Islamic Hijab. Dalam penyelesaian ini akan diketahui penyebab dan bagaimana menyelesaikan sebab masalah yang terjadi dari proses produksi jilbab di PT Islamic Hijab. Persoalan tersebut akan diselesaikan dengan bantuan software vaksin. Lalu di sini ada metodologi penelitian. Data-data yang dibutuhkan yaitu tahap pengumpulan data, data yang akan menjadi input pada tahap pengolahan data sebagai berikut. Yang pertama, data layout lantai kerja. Yang kedua, data kegiatan pada stasiun kerja. Yang ketiga, data material handling. Dan keempat, data waktu pengamatan. Lalu diperoleh data dan waktu pengamatan dari proses produksi jilbab di PT Islam Hijab sebagai berikut ini. Lalu di sini ada tahap pengolahan data dengan menggunakan flowchart. Sebagai berikut penjelasannya. Lalu eh, dari pengumpulan data dan pengolahan data didapatkan hasil yang akan dibahas oleh partner saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan model layout yang telah kami buat pada software Flexim modul 4B ini. Yang pertama di sini terdapat sumber produk, kemudian langkah selanjutnya akan dilanjutkan ke finishing, yaitu terdapat dua jenis finishing, yaitu finishing neci dan juga finishing rawis, yang kemudian akan dilanjutkan menggunakan prosesor, yaitu mesin jahit dan juga inspeksi. Selanjutnya akan disalurkan menggunakan conveyor. Di sini terdapat juga source, yaitu sumber palet, di mana kemudian akan dilanjutkan menggunakan combiner, yaitu mesin finishing 1 dan juga mesin finishing 2. Dan selanjutnya akan diletakkan di gudang sementara 1 dan gudang sementara 2. Kemudian dari gudang sementara 1 untuk langkah yang terakhir yaitu pada rak penyimpanan 1 dan juga rak penyimpanan 2 dengan bantuan ASRS vehicle. Kemudian untuk task eksekutornya di sini terdapat dispatcher, operator, task executor, dan juga transporter. Untuk model layout ini kemudian akan disambungkan menggunakan rantai. Pada fixed resort akan menggunakan rantai A, kemudian pada gudang sementara 1 dan gudang sementara 2 akan disambungkan menggunakan rantai S ke ASRS vehicle, dan kemudian pada dispatcher ke operator, task executor, dan juga transporter akan menggunakan rantai A, sedangkan pada dispatcher ke finishing neti, finishing rawis, dan mesin finishing 1, mesin finishing 2 akan menggunakan rantai S. Selanjutnya di sini pada sumber produk akan menggunakan arrival style, yaitu inter arrival time, dan untuk flow item class-nya yaitu box. Kemudian pada bagian flow di sini untuk send to port-nya yaitu menggunakan port by case. Selanjutnya pada bagian triggers di sini akan menggunakan on creation, di mana terdapat dua setting, yaitu set item type by percentage dan juga set color by case, di mana untuk set item by percentage-nya yaitu menggunakan dua tipe. Untuk tipe yang pertama atau finishing neci yaitu menggunakan 60%, dan untuk tipe yang kedua atau finishing rawis yaitu sebesar 40%.
Selanjutnya pada bagian finishing neji di sini menggunakan maksimum konten yaitu 600 karena pada studi kasus diketahui yaitu 60%. Selanjutnya pada bagian flow di sini menggunakan use transport dengan send to port-nya yaitu first available. Begitu pula pada bagian finishing rawis, di mana di sini maksimum kontennya yaitu 400, karena pada studi kasus diketahui yaitu 40%. Dan juga pada flow-nya sama menggunakan use transport dan send to port-nya yaitu first available. Selanjutnya yaitu pada prosesor mesin jahit, di mana di sini maksimum kontennya yaitu 1 dan setup time-nya 0, kemudian untuk proses time-nya yaitu menggunakan data tunggal sebesar 60 detik. Dari mesin jahit akan dilanjutkan ke proses inspeksi, di mana di sini maksimum kontennya yaitu 1, untuk setup time-nya 0, dan untuk proses time-nya di sini menggunakan bantuan dari expert fit, di mana dari data yang telah diinputkan dapat dilihat bahwa terdapat nilai distribusi yang digunakan yaitu beta, karena nilai distribusi ini merupakan nilai distribusi yang tertinggi di antara ketiga jenis nilai distribusi lainnya. Kemudian untuk breakdowns-nya di sini menggunakan timetable. Kenapa menggunakan breakdowns? Karena pada studi kasus di sini terdapat waktu istirahat selama 1 jam, sehingga proses produksi akan berhenti selama 1 jam pada waktu yang telah ditentukan. Di mana di sini untuk members-nya yaitu seluruh fixed resource pada model layout yang telah dibuat, yaitu inspeksi, sumber produk, sumber palet, finishing neji, finishing rawis, gudang sementara 1, gudang sementara 2, mesin jahit, mesin finishing 1, mesin finishing 2, penyimpanan 1, dan juga penyimpanan 2. Kemudian pada bagian table di sini yaitu menggunakan mode daily repeat, di mana di sini untuk waktu istirahatnya yaitu pada pukul 12 hingga pukul 1. Selanjutnya dari inspeksi akan disalurkan menggunakan conveyor, di mana di sini terdapat straight conveyor dan juga curve conveyor yang akan mengarah ke mesin finishing 1 dan juga mesin finishing 2. Di mana pada conveyor ini akan menggunakan bantuan yaitu decision point. Untuk decision point yang pertama yaitu menggunakan triggers on continue, yaitu send item by case. Di sini terdapat 2 case. Untuk case default-nya menggunakan destination yaitu pada decision point yang kedua. Untuk case yang pertama juga pada decision point kedua. Untuk case yang kedua menggunakan decision point yang ketiga. Selanjutnya yaitu pada sumber palet, di mana di sini menggunakan arrival style yaitu inter arrival time, dan juga flow item class-nya yaitu berupa palet. Kemudian pada mesin finishing 1, ini untuk proses time-nya yaitu setup time 0, dan untuk proses time-nya yaitu 60 detik, di mana untuk proses time ini sudah diketahui dari studi kasus, dan juga menggunakan operator sebagai prosesnya. Selanjutnya pada bagian combiner di sini menggunakan combine mode pack dengan target quantity yaitu 4. Untuk mesin finishing 2 yaitu sama dengan mesin finishing 1, di mana setup time-nya 0, proses time-nya 60 dan menggunakan operator. Kemudian pada combinernya menggunakan combine mode pack dan untuk target quantity-nya yaitu 4. Kemudian pada bagian gudang sementara 1, di sini untuk maksimum kontennya yaitu karena diketahui 60%, maka maksimum konten sebesar 600. Kemudian untuk bagian flow-nya yaitu send to port first available dan menggunakan transport. Selanjutnya pada gudang sementara 2, sama seperti gudang sementara 1, untuk queue-nya maksimum kontennya karena diketahui 40%, sehingga maksimum konten sebesar 400. Dan untuk flow-nya yaitu send to port first available dan use transport. Dari gudang sementara akan dilanjutkan ke rak penyimpanan menggunakan bantuan ASRS vehicle, di mana pada rak penyimpanan 1 untuk place in bay-nya yaitu first available bay, untuk place in level juga first available level, dan untuk maksimum konten yang pertama yaitu 600 dikarenakan
pada studi kasus sebesar 60%. Kemudian untuk size table-nya di sini number of base-nya yaitu 50 dan number of levels-nya yaitu 10. Kemudian pada rak penyimpanan 2 juga sama. Untuk place in B-nya first available B dan place in level-nya yaitu first available level, dan untuk maksimum kontennya yaitu 400. Dan pada size table-nya juga sama, yaitu number of base-nya yaitu 50 dan number of levels-nya yaitu 10. Selanjutnya pada bagian dispatcher di sini akan menggunakan pass to the object close to the destination, di mana di sini pilihannya yaitu pada shortest distance. Kemudian untuk runtime di sini menggunakan display mode yaitu seconds, di mana untuk stop time-nya yaitu sebesar 28.800 detik, atau jika menggunakan date and time yaitu pada pukul 8 hingga pukul 4 sore. Kemudian kita akan merunning dari model layout yang telah dibuat. Berikut merupakan tampilan layout dari model setelah di running. Kemudian untuk mengetahui hasil outputnya yaitu pada bagian dashboard, di mana di sini dapat dilihat untuk sumber produk dan sumber palet yaitu untuk blok sebesar 100%, kemudian pada mesin jahit dengan processing sebesar 90,37% dan persentase idle sebesar 9,63%, kemudian untuk inspeksi persentase processing sebesar 34,43% dan persentase idle sebesar 65,57%. Kemudian pada mesin finishing 1 untuk persentase processing sebesar 99,66% dan persentase idle sebesar 0,34%. Kemudian pada mesin finishing 2, penyimpanan 1 dan juga penyimpanan 2, nilai persentase idle-nya sebesar 100%. Dan juga dapat diketahui bahwa stasiun kerja yang memiliki produktivitas kerja paling tinggi yaitu mesin finishing 1 dikarenakan memiliki persentase processing yaitu tertinggi sebesar 99,66% dan juga waktu idle yang paling rendah yaitu 0,34%. Sehingga dari hasil running model layout ini masih diperlukan usulan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan mengurangi terjadinya bottleneck atau penumpukan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah PT Islamic Hijab merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi hijab. Proses produksi yang terjadi di perusahaan ini yaitu tahap finishing, penjahitan, inspeksi, dan pengemasan. PT Islam Hijab ingin menganalisis terjadi penumpukan atau bottleneck dan produktivitas kerja pada tahap finishing produksi jilbab. Untuk melakukan pemecahan masalah penentuan dan mengetahui produktivitas stasiun kerja produksi untuk produk jilbab pada PT Islamic Hijab dengan bantuan software Flexim yang memiliki output simulasi dari permasalahan model yang diteliti, diantaranya yaitu dapat mengetahui jumlah pekerjaan yang berlangsung dan juga mengetahui waktu ideal dan proses time. Dari stasiun kerja tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses yaitu pada finishing, rawis, sebanyak 330 produk, dan diketahui pada mesin finishing 1 memiliki tingkat produktivitas paling tinggi dengan persentase idle sebesar 0,34% dan persentase processing sebesar 99,66%. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui adanya bottleneck yang disebabkan oleh proses produksi yang kurang sesuai. Proses produksi yang kurang sesuai tersebut menyebabkan terjadinya downtime yang berakibat terjadinya penumpukan atau bottleneck. Selain itu juga masih terdapat waktu menganggur tinggi atau idle yang terjadi pada penyimpanan 1 dan penyimpanan 2. Dengan demikian dapat dilakukan usulan perbaikan pada proses finishing rawis dengan permasalahan proses produksi yang kurang sesuai dengan melakukan
maintenance mesin secara berkala, dan melakukan perbaikan setup mesin aktivitas produksi berlangsung. Kemudian perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap layout proses produksi yang ada apakah sudah efektif atau masih terdapat komponen yang dapat menyebabkan delay saat proses produksi berlangsung. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu lebih teliti dalam pengambilan data agar model yang disimulasikan valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Lalu untuk sekian penjelasan mengenai materi dan software dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.